Shalom, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan melihat kondisi lingkungan Perumnas 1 dan sekitarnya terkait penyebaran COVID-19, Majelis GKO Bekasi 1 melihat perlu adanya tindakan proaktif terhadap jemaat, sekaligus mendukung program pemerintah agar tidak tercipta kluster gereja khususnya di GKO Bekasi 1. Maka majelis memutuskan meniadakan ibadah secara fisik. Ibadah minggu terhitung tanggal 20 September 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020. Dilakukan secara live streaming melalui YouTube GKO Bekasi 1 jam 9 WIB. Ibadah khusus peneguhan sidi yang direncanakan tanggal 27 September 2020 jam 11 siang diundur ke hari Minggu 29 November 2020 dalam ibadah khusus peneguhan sidi jam 11 siang. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020 sampai 2001, kelas katekisasi dimulai setiap hari Sabtu pukul 17 WIB dan Minggu pukul 13 WIB, online melalui Zoom. Sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi dalam kehidupan jemaat, maka gereja pemberian bantuan pada jemaat yang terkena dampak secara langsung. Bantuan diberikan berupa paket sembako dengan perkiraan seharga sebesar Rp100.000. Jemaat dapat berpartisipasi atau ambil bagian dalam kegiatan ini. Bantuan dana untuk pembelian sembako melalui transfer rekening GKO Bekasi 1. Nomor rekening dan telepon tertera dalam warta jemaat. Pembelian lahan, Yayasan Barsilai Karya Kasih telah membeli lahan seluas 540 meter persegi sebesar Rp1.718.000.000 yang nantinya akan digunakan untuk ruang serbaguna, PAUD atau kursus, lahan parkir, dan lain-lain. Pembayaran yang sudah masuk Rp610 juta dan jatuh tempo pelunasan senilai Rp1.118 juta. Dapat dibayarkan secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2020. Atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada jemaat GKO Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan, 1. Persembahan ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah komisi. 2. Persembahan bulanan dan diakonia. 3. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan lainnya yang akan diberikan ke gereja. Kami menghimbau agar dipersiapkan masing-masing keluarga untuk disampaikan pada saat ibadah minggu
atau diserahkan ke sekretariat gereja ataupun ditransfer ke rekening GKO Bekasi 1. Nama Gereja Kristen Okumene Bekasi 1. Jemaat juga dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Majelis GKO Bekasi 1 mengucapkan terima kasih. Dalam rangka menyambut Natal 2020, telah terbentuk tim kerja Natal GKO Bekasi 1 tahun 2020. Berita keluarga, jemaat yang sakit di rumah, Bapak Priskoro, Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan Tambun, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nainggolan Boru Siburian, Jalan Pepaya, Ibu Diaken Suhartini Tandiawi, Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Demaka Boru Simbolon, Adik Audrik Apitulei, Ibu Epi Binyola, Ibu Sitio Saragi Boru Manurung. Jemaat yang dirawat di rumah sakit, Bapak M. Tumanggor dirawat di RSUD Bekasi. Bapak Sarman dirawat di klinik Bekasi Regensi. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, tanggal 18 sampai 24 Oktober 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Persiapan saat teduh. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita bernyanyi bersama dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 18 bait 3 sampai 4. Allah diro percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum, Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa, atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian PKJ nomor 39 bait 1 dan 2. Tuhan
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab itu dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengaku dosa dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10. Bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian PKJ 39 bait yang ketiga. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat akan Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari PKJ 149, bait 1 dan 2. Masing-masing bait diselingi instrumen organ. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami adalah membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 198 bait 1 dan bait yang kedua. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Sucikanlah ya Yesus diriku ya
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya di tengah situasi kami yang sulit, kami terus berjuang melawan pandemi virus corona. Kami bekerja dari rumah, kami belajar dari rumah, kami beribadah dari rumah. Tapi kami percaya kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dalam kerinduan kami, dalam persekutuan pagi hari ini, kami rindu untuk dikuatkan, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami hidup hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini pekabaran Injil bagian yang kedua, menolak berhala. Pekabaran Injil yang dilakukan Paulus di Tesalonika. Sebelum kita melihat, saya mengajak kita untuk melihat kembali
pekabaran Injil yang masuk di Indonesia. Masuk bulan Oktober, di awal bulan Oktober, kita 2 minggu yang lalu masuk dalam sakramen perjamuan kudus sedunia dalam rangka Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kalau kita lihat pekabaran Injil masuk di Indonesia, yang saya mau kita lihat di sini ada 2 tempat. Yang pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia bagian timur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ada tayangan di Facebook, di tayangan di YouTube maksud saya. Tayangan di YouTube tentang sejarah singkat bagaimana masuk pekabaran Injil di Sumatera, di Tanah Batak. Sebelum No Mention ternyata ada 2 kali misi yang diutus untuk memberitakan Injil di Tanah Batak, di Sumatera khususnya. Yang pertama, dari Gereja Baptis di Inggris mengutus beberapa orang misionaris. Kurang lebih ada 3 orang. Lalu mereka berawal dari masuk di Bengkulu, namun karena saat itu Raffles yang berkuasa, dia memerintahkan untuk 3 orang ini coba pergi ke bagian utara Indonesia, yaitu di Sumatera Utara. Tapi ketiga orang ini, misionaris ini datang, mereka mencoba untuk mulai memberitakan Injil di bagian pesisir pantai. Namun mereka melihat bahwa di situ sudah masuk agama Islam. Akhirnya mereka berpindah ke tempat yang lain, yang lebih dalam. Ternyata perjalanan pekabaran Injil mereka terhalang. Karena apa? Karena dalam perjalanan mereka dihadang untuk tidak boleh memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, namun mereka tetap memberitakan Injil dengan berbagai macam tantangan yang ada. Tetapi karena ada kesalahpahaman, ada salah paham dengan masyarakat setempat pada saat itu, akhirnya mereka ditolak dan pekabaran Injil tersendat. Kemudian muncul misionaris dari Belanda. Ada 2 orang misionaris Belanda yang diutus untuk memberitakan Injil di Tanah Batak. Namun ternyata pekabaran Injil yang dibawa oleh 2 orang misionaris ini ternyata mengalami kendala. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti situasi, kondisi, budaya setempat. Bahasa mereka tidak tahu. Namun ada sumber yang lain katakan, kemungkinan mereka ada yang mengatakan mereka membawa juga penerjemah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka dihadang, mereka ditangkap, dan penerjemah itu kemudian meninggalkan mereka. Apa yang terjadi dengan 2 orang misionaris ini? Karena pada saat itu warga yang dipimpin oleh kepala suku saat itu, mereka sedang menjaga tempat itu, suku itu dari masuk suku-suku yang lain. Orang lain yang tidak mengenal bahasa Batak, orang lain yang tidak mengenal budaya Batak. Lalu kemudian karena pengaruh perang Padri pada saat itu, lalu mereka menangkap dan membunuh 2 orang misionaris ini. Dagingnya dimasak dan dinikmati bersama-sama. Pekabaran Injil yang kedua ini kemudian mengalami kegagalan, tersendat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang budaya-budaya, dan salah satu budaya yang dia lihat adalah budaya bahasa Batak. Dia mengusulkan untuk gereja-gereja atau perkumpulan gereja yang ada di Belanda untuk datang dan mencoba untuk meneliti, mengirim orang untuk meneliti budaya di Tanah Batak.
Dan diutuslah beberapa orang untuk masuk dan mempelajari tentang budaya Batak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari saat itulah kemudian Nommensen masuk untuk memberitakan Injil. Namun ternyata ada hal-hal yang, ada tantangan yang dihadapi oleh Nommensen pada saat itu. Tantangannya apa? Salah satu yang ditayangkan dalam tayangan YouTube itu, dia menghadiri satu upacara adat. Dalam upacara adat itu ada seorang yang sebagai katakanlah itu kepala suku. Lalu kemudian ada roh yang masuk, lalu dia mulai berbicara bahwa harus dipersembahkan darah dari salah satu orang, dan karena Nommensen ada saat itu, lalu ditunjuk dia yang harus dikorbankan, darahnya yang harus dikorbankan. Apa yang terjadi? Nommensen lalu mengatakan bahwa ternyata roh itu sedang membohongi warga. Roh itu sedang membohongi orang-orang yang hadir pada saat itu. Karena apa? Karena tidak mungkin nenek moyang mereka meminta untuk penebusan darah dari cucu-cucu mereka. Seketika itu juga langsung orang itu terjatuh. Orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka melihat itu, mereka ada yang menghormati Nommensen, namun ada juga yang terus untuk menghalangi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Nommensen. Tetapi Nommensen tetap dengan kelembutan, tetap dengan kesabaran, tetap dengan kekuatan dari Tuhan, dia terus memberitakan Injil. Dan pada saat itu Nommensen dibantu oleh seorang raja yang pertama sekali dibaptis dan masuk memeluk agama Kristen, Raja Pontas Lumban Tobing. Dan dari situlah mulai masuk pekabaran Injil di tanah Batak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, ada seorang pekabar Injil misionaris yang terkenal, yang diangkat, yang dijuluki Rasul dari Maluku, yaitu Yosef Kam. Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengar nama Yosef Kam, Bapak Ibu pernah baca sejarahnya, atau mungkin pernah nonton di YouTube, atau pernah mendengar cerita tentang Yosef Kam. Dia adalah anak seorang pedagang, yang orang tuanya adalah pedagang kulit. Mereka punya usaha kulit. Dia sebenarnya berkebangsaan Swiss, kakeknya seorang Swiss, namun kemudian pindah lalu ke Belanda, lalu kemudian kakeknya itu tinggal di Belanda. Akhirnya bapaknya bersama dengan ibunya, dan dia lahir di Belanda dan diutus masuk untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosef Kam juga ternyata mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan, begitu banyak rintangan. Salah satu rintangan yang ditampilkan dalam tayangan YouTube itu adalah ada begitu banyak orang yang ketika mereka masih mewarisi nilai-nilai dari nenek moyang, kutuk-kutuk yang belum diputuskan dari nenek moyang, lalu kemudian ada orang yang mati dan dipercaya mereka tidak diterima oleh bumi. Ketika Yosef Kam hadir, dan Yosef Kam sebagai seorang utusan Tuhan, dia hadir sebagai perwakilan Allah. Dia mendoakan orang-orang pada saat itu, segala kutuk-kutuk itu diputuskan. Dan kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang dewasa yang belum dibaptis, mereka memberi diri dibaptis. Anak-anak kecil yang belum dibaptis juga mereka dibaptis. Pernikahan-pernikahan yang belum juga diberkati di dalam gereja, mereka dikumpulkan dan kemudian dilakukan peneguhan-peneguhan. Yosef Kam begitu terkenal, bahkan dia sampai dijuluki Rasul dari Maluku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata pekabaran Injil itu dia menghadapi begitu banyak tantangan. Bukan hanya di zaman Paulus, tetapi sampai saat ini pun pekabaran Injil yang semakin berkembang, namun juga menghadapi begitu banyak tantangan. Bacaan kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika,
Bapak Ibu Saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang tadinya mengalami penindasan, yang tadinya mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-6, di situ Paulus mengungkapkan, dia memuji bagaimana pertumbuhan iman, proses pertumbuhan iman yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika. Walaupun mereka tadinya ditindas, mereka dalam penderitaan yang begitu berat, namun kemudian mereka tidak menyerah dan mereka terus dikuatkan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan segala berhala-berhala mereka. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa mereka melepaskan segala berhala-berhala mereka. Di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, mereka juga ternyata ada mewarisi penyembahan-penyembahan berhala. Karena apa? Karena letak geografis pada jemaat di Tesalonika saat itu, mereka tidak jauh dari Gunung Olympus. Nah, Gunung Olympus itu gunung yang tempat bersemayamnya banyak dewa. Kalau kita tahu sejarah Olimpiade, ya, dewa Zeus yang berdiam di Gunung Olympus, lalu kemudian dilakukan penyembahan dengan melakukan olahraga, bentuk-bentuk pertandingan-pertandingan untuk menghormati dewa Zeus. Ternyata di Gunung Olympus itu bukan hanya dewa Zeus, tapi banyak dewa-dewa yang tinggal di situ. Nah, jemaat di Tesalonika mereka terpengaruh, mereka mewarisi nilai-nilai berhala-berhala yang dari nenek moyang. Nah, ketika Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanan mereka masuk di dalam jemaat di Tesalonika, diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, penyembahan-penyembahan berhala. Namun sekali lagi Paulus katakan bahwa ternyata jemaat di Tesalonika, pertumbuhan imannya membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Bukan bagi Paulus, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Di ayat 9 dan ayat 10, Paulus mencatat paling tidak ada 3 tanda yang dinyatakan dalam pertumbuhan iman hasil pekabaran Injil Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, mereka berbalik dari berhala-berhala. Di ayat 9 bagian terakhir, mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Yang kemudian kedua, melayani Allah yang benar, yang hidup dan yang benar. Dan yang ketiga ayat 10, menantikan kedatangan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 tanda yang Paulus lihat hasil pekabaran Injil, pertumbuhan iman dari jemaat di Tesalonika. Yang pertama, mereka menolak berhala, kemudian mereka memutuskan untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan yang ketiga mereka menantikan kedatangan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini dan di sini? Hasil pekabaran Injil sampai dengan tahun 2020 sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga mewarisi nilai-nilai dari nenek moyang. Berhala-berhala yang kita secara sadar atau tidak sadar, ternyata masih ada beberapa orang percaya yang masih melakukan ritual-ritual ataupun pemahaman-pemahaman ataupun tindakan-tindakan yang ternyata itu perwujudan dari berhala. Karena kita tahu bahwa berhala itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Berhala itu kalau di zaman perjanjian lama, Keluaran dan Ulangan, Keluaran pasal 20 dan Ulangan katakan, berhala-berhala itu masih dalam bentuk-bentuk wujud penyembahan terhadap patung. Perjanjian baru ketika Paulus masuk di Athena, juga Paulus diperhadapkan dengan penyembahan-penyembahan patung. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara, berhala-berhala itu sudah mengalami perkembangan. Bukan lagi berhala terhadap penyembahan-penyembahan patung, tapi ternyata berhala-berhala itu yang disebut, sekarang orang katakan berhala modern, penyembahan berhala modern. Banyak berhala yang sudah saat ini merasuki kehidupan orang percaya. Salah satu berhala yang menghalangi kita datang kepada Allah, misalnya katakanlah HP atau
televisi, itu merupakan satu berhala yang kita jadikan untuk menghalangi kita datang kepada Allah. Apakah HP itu, kita pegang HP atau kita nonton TV itu dosa? Itu tidak dosa. Tetapi bagaimana ketika itu menghalangi saudara dan saya untuk datang kepada Allah? Ketika HP, ketika TV, ketika segala sesuatu itu menghambat pertumbuhan iman kita datang kepada Allah, untuk kita terus bertumbuh dan mengenal Allah, itu bisa dikatakan sebagai berhala. Ketika Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, ketika jam ibadah sudah tiba, sudah saatnya jam ibadah, namun di televisi, di Indosiar atau dimanapun ada tayangan-tayangan sinetron yang begitu tidak bisa kita lepaskan. Itu menjadi berhala bagi kita. Kita sudah siapkan hati untuk nanti malam mau ibadah, tapi kemudian nanti malam kita lihat di televisi ada sinetron yang lebih memikat hati kita. Ternyata itu berhala bagi kita, untuk datang, untuk menghalangi kita datang kepada Allah. Kita melupakan jam-jam doa kita, lalu kemudian kita semakin sibuk dengan HP kita. Kita melupakan jam-jam doa kita, lalu kemudian kita mulai sibuk dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Allah, yang menghambat pertumbuhan iman kita untuk lebih mengenal Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan, itu bisa dikatakan sebagai berhala. Maka pembacaan firman Tuhan hari ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagaimana Tesalonika, jemaat di Tesalonika yang begitu kuat di dalam pertumbuhan iman mereka. Ketika Paulus masuk memberitakan Injil, lalu mereka mulai melepaskan nilai-nilai yang mereka warisi dari nenek moyang. Berhala-berhala itu mereka lepaskan. Mereka meninggalkan berhala-berhala. Mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya, 3 hal ini juga seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita, dalam diri kita. Kita melepaskan berhala-berhala, meninggalkan berhala-berhala hati kita. Lalu kemudian kita melayani, memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan, dan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Lebih jauh daripada itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita buka Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, satu lembar Alkitab di sebelumnya, Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Paulus katakan ada beberapa hal yang disamakan dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Saya baca untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ternyata Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, ada beberapa hal yang sama dengan penyembahan berhala, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Maka firman Tuhan hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mari kita berproses di dalam Tuhan. Dalam nas pembimbing pada hari ini dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang sudah menerima Injil Yesus Kristus, mari kita berproses di dalam diri kita untuk melepaskan, menanggalkan setiap berhala yang menghalangi kita. Percabulan, mari kita tanggalkan. Kenajisan, mari kita tanggalkan. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kita tanggalkan itu, dan kita melayani, memberikan hidup kita untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, sambil menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah seperti jemaat di Tesalonika
yang Paulus katakan bahwa mereka ibaratnya seperti kitab yang terbuka. Bukan saja bagi Paulus, tetapi juga bagi jemaat-jemaat yang lain. Jemaat Makedonia dan di Akhaya, di daerah Makedonia dan di Akhaya. Paulus memuji jemaat di Tesalonika karena kekuatan pertumbuhan iman mereka yang begitu teruji dan luar biasa. Mereka menjadi teladan bagi orang-orang di Makedonia dan di Akhaya. Dan bukan di situ saja, tapi juga bergema sampai ke beberapa daerah. Bayangkan, Tesalonika jemaatnya itu siapa? Tesalonika jemaatnya bukan siapa-siapa. Tesalonika jemaatnya orang-orang biasa, tetapi mereka memutuskan untuk melepaskan berhala-berhala. Mereka melayani Tuhan, mereka hidup dalam Tuhan, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita buat satu komitmen untuk menolak segala bentuk berhala yang menghalangi kita datang kepada Allah. Melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan, Allah yang hidup dan yang benar, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini dalam persekutuan jemaat-Mu, kami kembali diingatkan untuk menolak segala bentuk berhala yang menghalangi kami datang kepada Allah, yang menghalangi, menghambat pertumbuhan iman kami untuk lebih mengenal Kristus dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapa, saat ini Tuhan, kami bersatu hati bersyukur dan kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang sudah mengenal Injil, kami yang sudah menerima pekabaran Injil, kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menolak segala bentuk berhala. Dan kami memberikan 3 tanda seperti jemaat di Tesalonika. Mereka yang meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala.
kemudian melayani Tuhan Allah yang hidup dan yang benar, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hidup kami menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sebagaimana jemaat di Tesalonika yang menjadi kesaksian bagi jemaat-jemaat di Makedonia dan Akaya, bahkan di beberapa tempat. Kami rindu hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, saat ini dalam kerendahan hati kami datang berdoa di hadapan Tuhan. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan di dunia ini, gereja Tuhan di Indonesia. Dan berdoa untuk gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Pekabaran Injil yang dilakukan oleh para pendeta, oleh para penatua, oleh para pengajar, para penginjil, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Kami berdoa Tuhan untuk pos-pos pelayanan yang ada di pos-pos pelayanan GKO, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, yang ada di Bali, yang ada di kota Kupang. Kami berdoa Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau menghampiri setiap persekutuan gereja-Mu di sana. Kami juga berdoa untuk setiap pekabar-pekabar Injil, baik hamba-hamba Tuhan sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai penginjil, sebagai pengajar, mereka yang memberikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan berikan kekuatan hikmat Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan. Kami Tuhan juga memberkati kehidupan kami sebagai gereja-Mu di sini, saat ini dan di sini, untuk menopang pekabar-pekabar Injil yang memberikan hidup mereka di pelosok-pelosok, sehingga misi Allah di dalam dunia ini tetap dilaksanakan. Pekabaran Injil tetap berjalan walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, namun Tuhan pakai kami sebagai alat misi Allah di dalam dunia ini. Pemikiran pemahaman-pemahaman kami tidak lagi terbatas hanya untuk jemaat setempat, hanya untuk pemikiran di jemaat lokal, tetapi kami juga berpikir untuk bagaimana pekabaran Injil yang ada di Indonesia, khususnya pos-pos pelayanan yang ada di GKO. Dan biarlah pekabaran Injil Tuhan terus berlangsung di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk majelis sinode yang ada. Tuhan yang mempercayakan mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas panggilan mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi ketua umum, bahkan sampai pada biro-biro, pengurus-pengurus biro, tim yang ada. Kami berdoa Tuhan beri hikmat bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk biro Sarpras GKO yang sampai saat ini terus berjuang untuk pengadaan lahan gedung kantor sinode di Cilengsi. Apapun bentuk pencarian dana, baik kupon atau apapun ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan kerinduan gereja-Mu untuk ada memiliki satu gedung kantor sinode. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kerinduan ini, dan itu boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk GKO Jemaat Bekasi 1, semua hamba Tuhan dari pendeta, para penatua, diaken, pengurus komisi, kostor tata usaha, organis kantoria, pengurus yayasan Barzilai Karya Kasih, pengawas, pembina, tim multimedia. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk panitia Natal GKO Bekasi 1 tahun 2020. Tuhan juga memberkati, kami diberi hikmat dari Tuhan untuk melakukan bagian-bagian kami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan Engkau pasti akan mencukupkan segala kebutuhan untuk operasional gereja Tuhan di dalam jemaat GKO Bekasi 1. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai saat ini terus bergumul dengan kesehatan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Fritz Koro, untuk Ibu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Sitompul, Boris Ritonga,
Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Ibu Diaken Suhartini Tandiawi, Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Dema Boru Simbolon, Adik Audrik Apitulei, Ibu Eviane Binyola, Ibu Sitio Saragi Boru Manurung. Kami berdoa untuk Bapak M. Tumanggor yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Bekasi. Kami berdoa untuk Bapak Sarman yang saat ini dirawat di Klinik Bekasi Timur Regensi. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Huta Barat Boru Simanjuntak yang saat ini juga berdoa untuk anak dan menantu bahkan cucu yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan di rumah. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Petrus dan juga Ibu Ani dan juga anak kekasih yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Petrus yang saat ini menantu dari Bapak dan Ibu Huta Barat yang dirawat di Rumah Sakit Permata Bekasi Timur. Kami berdoa kemurahan Tuhan, kasih dan kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap gereja Tuhan yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Dan biarlah mereka menikmati kuasa kebaikan Tuhan. Pada waktunya kemenangan mereka nikmati. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun perjalanan kehidupan pribadi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Apri Sitompul, adik Alexandra Natania Emery, Saudara Melvin Pulungan, Ibu Dewi Haryanti, Bapak M. Simatupang, adik Kelvan Simatupang, Ibu Penatua Rinawati Lumban Siantar, Saudara Andohar Turnip, Saudari Ruth Hutapea, Ibu Basa Boru Nenggolan, Bapak Jaman Simanjuntak, Ibu Efrida Boru Hutajulu, adik Felicia Siagian, Ibu Sinar Sinaga, Ibu Astuti Juliana, adik Russell Dolok Saribu, Bapak Penatua Jeffrey Leatemia, Bapak Johannes Salakori, dan Bapak Randy Octavianus Dimpudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertambahan usia gerejamu, jemaatmu. Mereka bersyukur, mereka bersuka cita. Mereka menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan 1 tahun pertambahan usia jemaatmu. Berarti ada rencana Tuhan, ada misi Allah yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan gerejamu, jemaatmu. Dan biarlah mereka terus melakukan tugas panggilan dimanapun mereka berada. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah, untuk presiden, wakil presiden. Tuhan Yesus bersama dengan para menteri, bahkan lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya untuk pemberantasan, untuk pencarian vaksin melawan virus corona COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat bagi pemimpin bangsa ini, sehingga kami semua boleh sama-sama keluar dari situasi yang sulit ini. Yang berdoa untuk pemimpin kota Bekasi juga diberi hikmat dari Tuhan dalam memutuskan, dalam bekerja, memberikan yang terbaik bagi seluruh warga kota Bekasi. Kami berdoa untuk lingkungan di sekitar tempat kami beribadah, lingkungan di belakang gereja, di depan, di samping, kiri, kanan. Tuhan berkati warga-warga sekitar kami. Beri hikmat bagi kami agar kami hidup berdampingan satu dengan yang lain, untuk menjaga persatuan kesatuan, juga bersama dengan lingkungan di tempat tinggal kami. Kami tetap tinggal dalam suasana yang aman, suasana yang nyaman, dalam persatuan dan kesatuan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini doa ungkapan syukur kami. Kami yang berdoa dari rumah kami masing-masing, menaikkan doa-doa pribadi jemaat-Mu. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, sumber berkat, sumber kehidupan, Raja di atas segala raja, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita hari ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita tinggalkan segala bentuk berhala yang menghalangi kita datang kepada Tuhan, yang menghambat pertumbuhan iman kita untuk lebih mengenal Kristus. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi sesama dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.